Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan saya di pertemuan ketiga. Di sini kita akan membahas tentang pengenalan database dan struktur tabel untuk aplikasi pencatatan keuangan. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu database. Nah, database itu apa sih? Database adalah tempat untuk menyimpan data agar lebih teratur, aman, dan mudah dicari kembali. Dalam aplikasi pencatatan keuangan, database berfungsi menyimpan semua informasi seperti pemasukan, pengeluaran, kategori transaksi, dan data pengguna. Dengan adanya database, semua data keuangan tidak tersimpan di file biasa, tetapi tersusun rapi sehingga aplikasi bisa menampilkan informasi dengan cepat dan akurat. Kemudian, kenapa database itu penting untuk aplikasi keuangan? Tentu penting dong, karena aplikasi keuangan membutuhkan informasi yang benar dan tersimpan secara konsisten. Tanpa database, data bisa mudah hilang dan atau bercampur. Melalui database, setiap pengguna memiliki data yang aman, historinya tersimpan dari bulan ke bulan, serta bisa dibuat laporan otomatis. Inilah alasan utama kenapa aplikasi keuangan tidak bisa lepas dari penggunaan database. Kemudian, penggunaan database pada Laravel itu kenapa ya? Laravel menggunakan sistem database modern dengan fitur migration. Melalui migration, kamu bisa membuat tabel, mengubah tabel, atau menghapus tabel hanya dengan satu perintah. Migration juga membuat struktur database lebih teratur, mudah dilacak, dan aman walaupun aplikasi berkembang. Laravel juga memakai Eloquent RM, yaitu fitur yang memudahkan kita mengambil, menyimpan, atau menghapus data tanpa harus menulis query SQL yang panjang. Kemudian di dalam tabel ada struktur apa aja sih? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana di pencatatan keuangan pribadi dan laporan bulanan itu biasanya kita membuat beberapa tabel seperti adanya user, yaitu untuk menyimpan data pengguna aplikasi, kemudian transaksi, menyimpan pemasukan dan pengeluaran, yang kemudian kategori untuk menyimpan kategori transaksi seperti makan, gaji, belanja, transport, dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi monthly reports, yaitu yang menyimpan hasil laporan setiap bulan. Setiap tabel memiliki kolom seperti ID, tabel, jumlah uang, jenis transaksi, dan deskripsi. Struktur inilah yang membuat membuat data tetap rapi dan mudah diproses. Kemudian cara kerja data mengalir dalam aplikasi bagaimana sih? Ketika pengguna menginput transaksi, data tersebut akan dikirim dari halaman aplikasi menuju controller. Kemudian disimpan ke dalam tabel di database. Setelah tersimpan, aplikasi bisa menampilkan total pemasukan, total pengeluaran serta grafik keuangan atau laporan bulanan. Semua data diambil kembali dari database menggunakan Eloquent sehingga prosesnya cepat dan sederhana. Contoh alurnya itu seperti misalnya kita mencatat ke pengeluaran makan kita, misalnya makan anak kos sebesar 25.000. Kemudian data itu akan dicatat di tabel transaksi dengan kategori makan. Nah, kemudian tanggal transaksi dan jumlah keuangan itu juga perlu dicatat dan perlu diikutkan juga. Kemudian ketika laporan itu dibuat, sistem akan menghitung semua pengeluaran dan pemasukan berdasarkan data dalam tabel. Nah, lalu menampilkan dalam bentuk angka atau grafik. Nah, di sini saya akan menampilkan database yang telah saya buat. Pertama-tama kita membuka XMPP, kemudian kita mengaktifkan Apache dan MSQL-nya. Kemudian kita mengklik admin. Nah, di sini sudah terbuka. Nah, di sini ada catatan keuangan. Kemudian di dalam catatan keuangan saya sudah membuat tabel account, balance, dan yang lain sebagainya. Di sini saya sudah banyak menampilkan tabel-tabel database-nya. Kemudian di sini saya akan membukanya. Kok tidak bisa dihenti?
bukan stroke, bukan. Di sini database-nya, bentar ya, maaf Bu. Di sini ada database catatan keuangan yang berisikan account, kemudian migration itu isinya. Nah, ini di sini kita akan meng-create tabel. Tabelnya di sini sudah ada, saya buat beberapa. Kemudian, nah di sini saya sudah membuat beberapa tabel. Di sini di catatan keuangan. Di sini ada migrationnya, kemudian ada kategori, ada user, ada akun, ada terus ada balance sesuai dengan, ada transaksi juga. Di sini ada user, jadi sudah saya simpan. Terus ada password untuk kita mengubah, ada jobsnya juga, banyak yang lainnya ya, boleh dilihat seperti ini. Baik. Oke, baik, sampai di situ penjelasan dari materi saya. Kalau kurang paham, bisa tanya-tanya kepada saya lagi. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.